Oke, diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul temu online via Zoom dalam kegiatan sharing session strategi pendanaan kegiatan PKM. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MMM.Kum, MPD, IPU Aisyan Eng, yang terhormat Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Agung Baitul Hikmah Mkom, yang terhormat Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom, yang terhormat Ibu-Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir di kegiatan hari ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung aja ya Bapak Ibu, karena ini juga Zoom-nya terbatas. Untuk pembuka, dipersilakan untuk Bapak Agung Baitul Hikmah untuk memberikan sambutannya. Layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Kom, MPD, ASEAN Eng. Yang kami hormati Ibu Warek 2, Ibu Warek 1, Ibu Dr. Diah Puspitasari Mkom, dan Bapak Warek 2, Bapak Adi Supriyana Mkom. Dan kepada Kaprodi Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom, serta yang saya hormati juga para narasumber di sini ada Bu Dini Silpi Punya Mkom dan Bu Yani Sri Mulyani SEMM, dan para dosen semua yang sudah hadir sebagai peserta seminar yang berbahagia ini. Mungkin acara ini sangat bermanfaat buat kita, terutama sebagai dosen menjalankan Tridharma, ya. Selain pengajaran, penelitian, kita juga harus melaksanakan pengabdian. Nah, ini sangat penting dan menjadi sumber dukungan yang sangat penting bagi keberlangsungan riset dan pengembangan teknologi, terutama di kampus BSI Tasikmalaya. Nah, kita juga memahami ya bahwa proses hibah ini seringkali tidak mudah, terutama dalam penyusunan proposal. Kemudian sasaran programnya apa, hingga strategi komunikasi dari dampak kebermanfaatnya seperti apa. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menyimak secara baik ya. Dan ada pengumuman tadi pagi bahwa sudah mulai input proposal untuk pendanaan 2026. Nah, semoga kampus BSI Tasik bisa lolos semua seperti tahun 2025. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mampu ya, mampu untuk meraih peluang pendanaan hibah di 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat Bapak Ibu dan segera upload proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sambutannya. Baik, kita lanjut aja ya Bapak Ibu untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Dini Silpi Purnia Mkom. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung Baitul Hikmah Mkom selaku Kepala Kampus Universitas BSI Tasikmalaya yang saya hormati, Pak Dedi Supriyadi Mkom juga selaku Kaprodi Sistem Informasi yang saya hormati juga, dan Bapak Ibu dosen BSI Tasikmalaya yang saya banggakan. Dan saya di sini mungkin sharing session ya mengenai ini sebenarnya
di sini udah banyak sekali Bapak Ibu yang mungkin apa udah berpengalaman juga di bidang ini gitu ya. Khususnya ada Pak Agung juga yang beberapa kali juga lolos terus, Pak Herlan juga, Bu Ai gitu. Tapi di sini mungkin saya diberi apa ya peluang gitu ya waktu dari LPPM untuk sharing. Mungkin ke depannya bisa Bapak Ibu juga yang akan bisa sharing juga di sini di acara LPPM ini gitu. Bapak Ibu semua yang ada di sini eh, seperti yang tadi Pak Agung sampaikan bahwa tahun ini memang akan dibuka, udah akan dibuka ya. Mungkin di sini bisa dibaca juga panduannya itu akan dibuka pendanaan untuk hibah Bima untuk 2026. Nah, ini mungkin bisa keikutsertaan Bapak Ibu juga di hibah sekarang gitu ya. Nah, untuk masuk ke materi, saya izin share Bu Tuti. Silakan Bu. Saya nggak banyak-banyak slide Bapak Ibu, jadi ini dari pengalaman saja ber, berkaca dari pengalaman yang sudah saya lakukan ketika mengikuti hibah Bima di 2025 gitu. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan bersama tim juga. Alhamdulillah kemarin dengan tim Pak Bambang, Pak Cepi juga dan mudah-mudahan untuk 2026 juga kita semua bisa lolos juga seperti tahun 2025. Ya, di sini untuk langkah penyusunan proposal di sini harus sesuai dengan panduan ya Bapak Ibu. Baca panduan betul sekali. Kenapa? Karena panduan itu adalah basic dari semua isi proposal gitu. Jadi eh, banyaknya materi atau pembahasan yang ada dalam proposal itu tergantung dari panduan gitu. Jadi kalau misalnya di panduan tertera harus seperti itu, ya kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada di di panduan. Misalnya kayak maksimal 500 kata, berarti itu juga harus sesuai dengan di panduan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kayaknya ini lebih enak kalau kita tambahkan ini gitu. Tapi di luar dari panduan justru itu akan berpotensi untuk tidak lolos di bagian tahap awal di administrasi seperti itu. Terus pemilihan penentuan mitra itu juga jelas ya mempengaruhi mitra, apalagi kan mitra ini menyesuaikan dengan judul yang kita ambil gitu. Kalau misalnya tidak sesuai juga itu mempengaruhi ke apa? Ketidak lolosan juga. Perumusan masalah, penentuan judul, dan penyusunan proposal sesuai dengan panduan. Pertama, memahami panduan dan kriteria penilaian. Nah, di sini kita harus tahu tujuan hibah yang akan kita eh, gunakan atau yang akan kita ikutin. Di sana kan sudah jelas ya bahwa hibah ini misalnya harus ada di dalamnya itu apa melingkup apa, misalnya ada Maaf, melingkup dari program-program pemerintah sekarang, Pak Prabowo. eh, Ya udah belum ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, barusan ada sedikit teknis di sini. Kita kembali lagi ke materi tadi ya, Bapak Ibu. Di sini sharing juga ya tadi tentang penyusunan proposal. Tadi dari mulai baca panduan, pemilihan mitra, perumusan masalah, penentuan judul, dan penyusunan proposal sesuai panduan. Nah, pertama, memahami panduan dan kriteria penilaian. Nah, ini sangat penting sekali ya, basic untuk kita buat proposal hibah ini.
adalah salah satunya memahami betul-betul panduan gitu dan kriteria penilaian untuk lolos gitu ya. Pertama, sesuaikan dengan tujuan skema hibah yang akan kita ambil. Di sana sudah jelas, misalnya ini sesuaikan programnya Pak Prabowo nih, karena pasti beda antara tahun ini dan tahun sebelumnya, karena kan beda presiden, beda kebijakan gitu. Nah, itu kita harus paham. Terus format proposal juga ini penting gitu. Kayak misalnya ketentuannya harus seperti apa. Di bab satu harus isinya apa gitu, bab 2 isinya apa, bab 3 dan seterusnya. Batasan anggaran, apa di anggaran itu yang boleh dan tidak boleh, itu juga jadi perhatian. Kriteria penilaian reviewer juga ini, karena kan biasanya di panduan sudah jelas sekali itu. Luaran wajib juga ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita benar-benar harus mencari luaran wajib yang sesuai dengan ketentuan dari panduan tersebut, baik itu yang proposal hibah penelitian ataupun yang PKM seperti itu. Terus yang kedua ada memilih mitra yang tepat dan siap berkolaborasi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena mitra ini yang akan terus-menerus bertemu dengan kita, berinteraksi dengan kita, gitu kan. Jadi memang mitra ini yang akan menerima semua manfaat ya, khususnya ketika kita lolos gitu ya. Karena di sini makanya mitra itu harus benar-benar membutuhkan solusi dan bukan sekedar formalitas. Nah, formalitas juga di sini sangat tidak dianjurkan ya, apalagi sekarang itu ada visit ya, visit langsung nih ke lokasi gitu. Jadi untuk yang formalitas mungkin akan apa tidak pas lah ya. Jadi benar-benar mitra yang benar-benar membutuhkan solusi kita. Terus pastikan mitra memiliki komitmen di sini, baik itu dari fasilitas, SDM-nya ada jelas, waktunya juga mendukung gitu kan, dan dukungan penerapan gitu. Terkadang kemarin juga ada beberapa kasus nih ya yang memang mitranya ini ternyata isinya itu adalah anak-anak muda ya, atau misalnya bapak ibu yang pesertanya itu para pekerja. Nah, itu juga kesulitan untuk mengatur waktu untuk pelatihan-pelatihan. Nah, ini juga harus kita pikirkan gitu ya. Karena kenapa? Karena untuk visit atau melakukan kegiatan aja itu nggak bisa sekali dua kali Bapak Ibu di mitra gitu. Ada beberapa kali dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra juga pelatihan-pelatihannya. Jadi memang mitranya harus benar-benar siap mendukung kegiatan. Terus sertakan surat kesediaan mitra yang relevan dengan ruang lingkup pengabdian. Misalnya di sini mitra itu harus siap untuk mengeluarkan surat kesediaan mitra gitu. Karena di sana nanti ada formatnya yang harus diisi. Terus peran mitra yang jelas juga harus apa sih mitra itu, dia harus bagaimana, itu harus dijelaskan. Kayak misalnya mitra itu dia menyediakan tempat, menyediakan peserta misalnya seperti itu harus jelas juga di proposal seperti itu. Terus selanjutnya menentukan permasalahan yang jelas dan berdasarkan data. Nah, dari mitra yang sudah kita dapat ini, otomatis di sini kita harus berkunjung ke sana gitu. Berdiskusi dengan mitra, permasalahannya sebenarnya apa sih di mitra itu gitu kan. Lakukan observasi lapangan, wawancara gitu kan dengan mitra. Kayak semacam kemarin itu untuk hibah PKM kemarin aja yang saya ajukan itu malam-malam nih. Saya datang ke Mitra itu sekitar jam 10 malam dengan Pak Bambang nih untuk melakukan wawancara dan riset nih ke sana gitu. Jadi memang benar-benar Mitra itu harus yang bisa fleksibel di waktu gitu. Bapak Ibu. Itu lakukan wawancara, lakukan observasi, kumpulkan data pendukung, misalnya fotonya, statistik, misalnya data penjualan sebelum dan sesudah, seperti itu kan, testimoni mitra, kondisi terkini juga itu nanti akan dijelaskan di proposal. Jelaskan akar masalahnya ya, jadi bukan gejala, tapi akar permasalahan yang ada di mitra itu sebenarnya apa gitu. Yang nanti si akar masalah itu bisa jadi bahan judul juga buat kita, Bapak Ibu. Terus tuliskan permasalahan secara spesifik
terukur, dan realistis gitu. Jadi memang permasalahan ini nanti dijabarkan itu harus bisa spesifik dan terukur dan realistis. Kenapa terukur? Karena kan nanti juga ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan level peningkatan level itu kan berarti ada nggak peningkatan level dari sebelum kita laksanakan PKM atau hibah ini dengan sesudah gitu. Jadi itu pasti harus terukur secara jelas. Terus selanjutnya menyusun solusi yang relevan, realistis, dan berbasis kompetensi tim. Nah, ini pentingnya memilih tim ya Bapak Ibu. Jadi tim ini memang harus solid juga penting ya. Jadi solid terus memang multidisiplin ya. Multidisiplin itu dalam artian gini Bapak Ibu. Misalnya jika di sana permasalahannya adalah tentang manajemen dan tentang digitalisasi atau IT misalnya, berarti kan itu minimal ada dua keilmuan ya, ada di informatikanya, ada di manajemennya. Nah, gitu kan. Sesuaikan dengan keahlian tim. Jadi judul itu sesuai gitu. Terus sertakan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada digitalisasi pertanian, berarti kan di dalamnya itu timnya ada tim dari informatika atau teknik informatika, ada juga dari pertanian seperti itu. Jadi memang harus sesuai keahlian tim dan ini boleh lintas universitas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalnya ingin mengajukan boleh. Terus sertakan model intervensi yang mudah diterapkan, misalnya eh, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, standarisasi produk, pengembangan manajemen bisnis. Kalau misalnya itu kaitannya UMKM gitu ya. Jadi memang ada solusi gitu ya yang bisa mudah diterapkan di masyarakat gitu. Seperti itu. Terus membuat rancangan kegiatan yang sistematis dan terukur. Ya, misalnya di sini dimulai dari identifikasi masalah itu jelas ya, solusi, implementasi, evaluasi, luaran itu kan terukur ya dan terarah. Jadi harus logis alurnya gitu. Jangan sampai loncat-loncat itu juga ngaruh Bapak Ibu. Terus timeline kegiatan yang realistis serta indikator pencapaian yang mudah diverifikasi gitu. Nah, itu bagian dari membuat rancangan kegiatan. Terus menyusun anggaran yang wajar dan eh, proporsional gitu. Jadi gini, anggaran itu kan memang setiap skema penelitian atau PKM itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, ini harus realistis di dalamnya dan memang sesuai dengan anggaran yang ada. Misalnya pendanaan dari PKM misalnya ya itu maksimal 50. Berarti ya kita nggak bisa lebih dari 50 gitu. Jadi 50 itu dimaksimalkan Bapak Ibu dan di dalamnya harus realistis sesuai dengan kebutuhan dari mitra gitu. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang memang tidak dibutuhkan nih di mitra gitu kan. Tapi kita masukkan ya itu juga masuk karena itu juga masuk ke eh, review penilaian proposal gitu. Terus hindari biaya tidak relevan, harga tidak wajar, biaya konsumtif berlebihan. Makanya kalau ngomongin harga itu nggak jauh-jauh dari Shopee, Tokopedia. Jadi lihat harga-harga di sana disesuaikan gitu, diwajarkan, jangan sampai berlebihan. Tautkan setiap komponen anggaran dengan aktivitas. Jelas ya, jadi aktivitasnya misalnya di sini kita ada 5 aktivitasnya, 5 pelatihan. Berarti komponen anggaran jangan jauh dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Lampirkan justifikasi anggaran yang ringkas dan jelas. Jadi nanti kan memang ada beberapa anggaran yang harus dirinci gitu ya. Nah, itu yang di perincian itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Selanjutnya ada perkuat tim dengan kompetensi yang relevan. Nah, di sini harus jelas tugasnya, ya kan, sesuai dengan keahlian. Kayak misalnya pelatihan manajemen ya nggak mungkin ya. Misalnya oh ada dari eh, apa kompetensi keilmuan manajemen nih, oke dimasukkanlah sama
yang dia dari manajemen. Kalau misalnya ada pertanian, misalnya contoh kita ngambilnya pertanian, berarti dia dari peneliti yang basicnya pertanian kayak gitu. Atau misalnya dari informatika, digitalisasi atau e-commerce atau apa, berarti dari informatika. Jadi memang harus sesuai keahlian. Rekam jejak PKM atau penelitian yang sebelumnya juga ini sangat penting Bapak Ibu. Nanti kan dijelaskan di sana. Misalnya kita ngambil judul ini kenapa? Karena kita udah pernah meneliti ini gitu. Itu juga penting dan kolaborasi lintas prodi. Ini meningkatkan peluang lolos. Contoh yang kemarin itu kasusnya Pak Agung nih. Pak Agung kan memang dia lolos nih di tahap satu. Terus harus ada revisi karena bidang keilmuannya manajemen itu memang harus dari prodi manajemen. Nah, itu juga eh, beda-beda ini ya Bapak Ibu, beda-beda reviewer. Tapi itu juga jadi satu ini nih buat kita bahwa kayak misalnya lintas keilmuan ilmuwan di sini itu berarti dia itu harus benar-benar eh, apa keilmuan yang ada di prodi tersebut gitu. Kemarin juga kasusnya seperti itu, tapi mudah-mudahan sih kalau misalnya di sini memang kita kesulitan ya untuk prodi manajemen gitu ya, kita coba aja ajukan. Kemarin juga saya Pak Herlan juga bisa lolos gitu dengan keilmuan manajemen tapi dengan prodi yang sama seperti itu. Itu terus di sini proposalnya harus informatif, rapi, dan ramah reviewer. Artinya memang ya tadi harus dibaca sih apa apa yang reviewer lihat gitu dan diusahakan apa yang di proposal itu bisa aman lah gitu. Di sini eh, informatif rapih itu artinya ya tabel, grafik, diagram itu mudah dipahami gitu ya. Dengan apa kayak ngaruh sih kayak misalnya si diagram itu rumeknya burem itu gak ngaruh Bapak Ibu ternyata ada beberapa kasus yang memang gak lulus gara-gara gambarnya katanya seperti itu gitu. Terus hindari paragraf yang panjang tanpa struktur, gunakan bahasa yang tepat. Ini mah udah pasti Bapak Ibu sudah jagonya lah untuk bahasa kata-kata ya. Tapi intinya harus sesuai dengan pedoman baik, margin, tata letak dan sebagainya gitu. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih judul, Bapak Ibu. Di sini mungkin pengalaman aja ya dari saya sharing. Pertama, harus mencerminkan masalah dan solusi utama. Di sini kan jelas ada masalahnya. Contoh, di peningkatan kapasitas digital marketing untuk UMKM batik melalui pelatihan Canva dan pendampingan branding. Nah, di sini kan ada masalah ya. Di sini ingin meningkatkan kapasitas digital marketing gitu. Solusinya apa? Dengan melalui pelatihan Canva dan pendampingan branding. Nah, gitu. Terus yang kedua menunjukkan sasaran mitra secara spesifik. Di sini kan ada pendampingan digitalisasi pemasaran untuk UMKM keripik singkong cahaya. Jadi memang mitranya kita masukkan di sini nih, dijabarkan. Misalnya untuk siapa nih nanti berarti UMKM keripik singkong cahaya ini. Terus menunjukkan keunikan atau inovasi. Jadi ada uniknya, misalnya di sini ada digitalisasinya, gitu kan? Digitalisasi manajemen inventory, ada quick count itu juga keunikan yang bisa menunjukkan ada inovasi gitu di sana. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu sharing session mengenai kiat-kiat lolos hibah kemarin. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Tuti. Oke, terima kasih Bu Dini yang sudah sharing. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, didiskusikan, atau ditanyakan kepada narasumber. Sambil Mohon di-share menunggu, proposalnya. Hmm. Contoh proposalnya mohon di-share narasumber. di share-nya mau di chat apa di WA group? Di chat aja biar semua memakai.
Ya, silakan Bu Dini. Iya, nanti di-share, Pak, contohnya. Mau dikerjakan sekarang? Hmm. Hmm. Ditunggu ya Bapak Ibu, narasumber keduanya lagi ada masalah di Sedang di di ininya di perjalanan masih. laptopnya. Sambil menunggu, mungkin bisa sharing juga dari pemenang hibah yang lainnya, Bu Ai mungkin. Puntennya kalau resan sampai beres kelas presentasi 3A. Oh, Bu Dini udah beres ya? Oke, Iya Bu. Udah, Bu. siap. Siap, siap. Oke, sekedap. Oke Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan Bu dari Bu Dini untuk materi sama contoh proposal, mungkin nanti bisa di-share ya. Sambil menunggu, mungkin ada sharing-sharing dari Bu Ai atau Pak Agung atau Pak Herlan. Ini Alhamdulillah di tahun 2025 Tasik banyak sekali yang lolos ya. Mudah-mudahan di 2026 semakin banyak lagi yang lolos. Silakan Bu Ai sharing. Terima kasih Bu Tuti. Udah dijelaskan semuanya sama Bu Dini sebenarnya semuanya gitu kan. Intinya ya, menambahkan untuk citasi penulisan mungkin tema stylenya Van Cooper gitu mohon diperhatikan. Begitu aja. Dari Pak Agung, mungkin ada sharing-sharing. Beruntungan, Bu. Keberuntungan, Pak. Jadi intinya mencoba ya, di-upload gitu ya proposalnya. Ya intinya pesan dari Ibu Dekan katanya proposal yang baik itu proposal yang disubmit. Hmm. Pak Herlan, ada yang mau disampaikan, dibagikan? Apa ya udah lengkap Bu sama Bu Dini, Bu Ai dan juga paling gini kalau saya di daftar pustaka selalu menyertakan referensi atau jurnal dari luar negeri kayak gitu. Kalau saya suka seperti itu proposal proposal yang disubmit begitu Bu Tuti. Giveaway, Bu. Giveaway. Ya tapi yang harus yang relevan kayak gitu kayak nyari-nyari dulu gitu seperti itu. Minimal dari pembahasannya atau misalkan kayak saya Selika Powder kemarin ya. Nah, nyari yang dari bahasan luar negeri seperti itu. Siap, terima kasih Bapak Ibu pemenang hibah 2025 yang sudah sharing. Oke Bu Yani, sudah siap Bu? Sudah, Bu Tuti. Oke, Siap. Izin sharing baik. ya?
Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bu Dini yang sudah memberikan apa sharing materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua. Kami persilakan Ibu Dr. Anda Yani Sri Mulyani MM untuk sharing mengenai pengalaman dalam peraihan hibah Bima untuk pendanaan kegiatan PKN. Layar dan waktu kami persilahkan. Eh, Terima kasih, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terima kasih kita masih bisa silaturahmi dengan teman-teman di kampus BSI, kampus Kota Tasikmalaya. Walaupun kita jarang ketemu ya, jarang ketemu. Eh, yang pertama, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, Ibu Warek 1. Terima kasih. Yang ketiga, Warek 2. Yang selanjutnya, Bapak Kaprodi UBSI Tasikmalaya, Bapak Kepala Kampus, kemudian Ketua LPPM Pusat dan LPPM Tasikmalaya, Ibu Tuti, Insinyur Tuti Alawiyah, Mkom. Terima kasih Ibu telah berkesempatan saya pribadi untuk sharing-sharing. Ini mah sharing-sharing aja ya Bu. Sharing-sharing ilmunya, bukan menggurui teman-teman mungkin yang lebih expert ya di bidang ini. Ini kebetulan keberuntungan juga kata Pak Agung. Yang pertama, terima kasih juga pada LPPM Tasik, LPPM Pusat yang telah selalu mensupport ya, selalu mensupport apa teman-teman dosen maupun di pusat sama PSDKU, jadi supaya lebih kreatif istilahnya, berpikir kritis ya istilahnya itu intinya. Yang saya tangkap pribadi, kebetulan tim kami itu ada Pak Miftah, Bu Yanti, terima kasih Pak Miftah, Bu Yanti sudah menjadi tim kami yang selalu solid dan mau diajak diskusi walaupun tengah malam kadang-kadang. Kemudian ini ceritanya berawal dari BSI Explore ya, sedikit cerita dari BSI Explore. Kebetulan saya DPL-nya. Di sana itu ada sedikit mungkin permintaan dari mitra bahwa kami itu memerlukan misalkan sistem informasi geografis karena tata letak map-nya ketika datang ke sana itu kadang-kadang apa Google Map-nya itu tidak karuan ya istilahnya begitu. Nah itu salah satu PR buat saya pribadi sebagai dosen DPL-nya. Kemudian setelah itu terbentuklah ada kelompok, ada Pak Miftah, ada Bu Yanti, ada Atila sama Dwi ya. Kemudian kami mencoba mensubmit artikel, bukan artikel, sorry, proposal di PKM 5 itu karena saya pribadi sudah ada ya, sudah ada bahan-bahannya semua dari BSI Explore, jadi tinggal upload, tinggal melengkapi semua-semuanya karena datanya udah ada semua. Jadi bagi saya pribadi sama teman-teman itu tidak terlalu sulit ya mungkin karena datanya udah tersedia, segalanya udah tersedia, tinggal upload ulang. Kemudian ini kurang lebih lokasinya Desa Kaputihan. Desa Kaputihan itu ya kalau diibaratkan kata Pak Kades itu hidden gem-nya Kabupaten Tasik katanya ya. Indah sekali di sana ya. Kalau Bu Tuti ke sana banyak sekali eh, apa? Banyak sekali misalkan daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh salah satunya yaitu IT-nya dan segala macamnya itu. Kemudian ini juga UMKM-nya masih sangat minim dan manual ya. Oleh karena itu kami kami memutuskan ya untuk melalui PKM Bima ini berharap pemerintah
dalam hal ini bisa mendanai Desa Kaputihan ya dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihan dan alhamdulillah kami lolos ya. Kami mengajukan dana itu 45 juta ya dan alhamdulillah di ACC kurang lebih 43 jutaan ya gitu. Itu salah satunya. Terima kasih juga. Dan ini kali pertama kalinya bagi saya pribadi sebagai ketua pengusul lolos ya sebagai ketua di PKM Hibah Bima ini. Mungkin yang pertama, yang ini pribadi, saya pribadi, kenapa bisa lolos? Kenapa bisa lolos? Yang pertama itu, jadi bahan-bahannya saya pribadi udah ada ya, bahan pribadi itu udah ada dari BSI Explore ya. Jadi udah ada bahan-bahannya pribadi dari anak-anak yang kemarin ikut BSI Explore, tinggal dikumpulkan, semuanya udah ada, tinggal nanti dipoles sesuai dengan template BIMA-nya. Ya, itu. Kemudian ini sedikit sharing aja. Mungkin ada beberapa, ada 10 mungkin yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, pahami skema dalam pendanaan itu, kemudian identifikasi masalah secara tajam, bangun kemitraan yang kuat, rancang solusi yang relevan dan terukur, kemudian susun metode kegiatan yang sistematis, kelola anggaran secara realistis, kemudian tunjukkan luaran yang istilahnya bobot, kemudian perkuat proposal dengan bukti kesiapan, pastikan proposal tertata dan bebas kesalahan, kemudian siapkan rencana keberlanjutan. Mungkin ini yang saya pribadi pahami, kemudian saya share ke Pak Miftah sama Bu Yanti, kebetulan beliau setuju, ya udah kita Bismillah gitu. Bismillah, Alhamdulillah, akhirnya di ACC gitu ya. Kemudian yang pertama itu mengenali skema PKM itu dibuka ya. Jadi kita itu kebetulan 2006 kan sudah dibuka ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di BSI semuanya lolos ya. Kemudian panduannya juga sudah ada. Kalau kemarin kan Paciwe, panduan untuk laporan juga kan belum ada. 2 minggu mau laporan, baru muncul ya panduannya itu ya. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah secara tajam yaitu proposal. Proposal di sini harus ada relevannya dengan mitra karena kami udah ada apa istilahnya arsip-arsipnya kuat. Kemarin arsip dari apa BSI Explore ya kita tinggal mengalir aja gitu ya, gampang istilahnya. Kemudian surat kesediaan mitra juga harus ada, kemudian peran mitra yang jelas, kemudian dokumentasi foto yang jelas juga ya, kemudian apa yang mereka butuhkan juga gitu ya. Intinya harus ada kolaborasi nyata antara mitra sama kita. Jadi istilahnya bahasa Sunda nama ulah di awang-awang ya. Ulah di awang-awang benar-benar mohon maaf kemarin mitranya kemarin Bu Yani katanya kita minta drone ya misalnya, tapi dipikir-pikir mahal ya drone itu Pak Miftah. Kurang lebih 15 jutaan ya, sama insta kameranya buat apa? Yaitu buat apa? Misalkan foto produk UMKM, misalkan foto apa? Tempat-tempat yang ada di apa? Di Desa Kaputihan, yaitu insya Allah ada rezekinya buat mereka, yaitu kita beliin drone sama insta kamera ya. Tuh. Kemudian kita harus cari dulu akar permasalahannya apa, kemudian harus mencantumkan input, output sama income-nya. Misalkan biaya waktunya, peningkatan omsetnya. Kira-kira misalkan kemarin tadinya mau mengangkat juga sekalian UMKM, tapi kebetulan ada masukan dari Bu Haryani sama Bu Titi. Ya udah Bu Yani sama tim, pemirsa sama Bu Yanti, ya udah kita fokusnya ke SIG-nya aja, sistem informasi geografisnya. Jadi nanti mungkin next pendanaan ya mudah-mudahan ada rezeki, ada apa, ada miliknya buat mereka kita ajuin lagi, tapi khusus untuk UMKM-nya tuh ya. Kemudian
metode yang harus kita jelaskan juga ada tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan monitoring, sama evaluasi. Dalam hal ini ya persiapan ya harus ada persiapan. Kemudian pelaksanaan juga sampai berapa kali kita ya? Sampai 5 kali ya ke sana, Pak Miftah, Bu Yanti. Sampai 5 kali kalau nggak salah kita ke sana ya. Kemudian ada pendampingan mentoring, ada tahap evaluasi juga. Jadi benar-benar alhamdulillah kami punya mitra yang istilahnya bisa diajak diskusi, mengerti keadaan kami, mengerti keadaan mereka juga. Jadi kitanya enak diskusinya gitu ya. Jadi intinya kalau kita cari mitra juga yang harus enak diskusi, diajak diskusi bareng, kemudian tahu kebutuhan mereka, tahu posisi kita. Jadi istilahnya tidak semua apa yang mereka minta itu dikabulkan karena mungkin terbatasnya dengan dana, gitu ya. Intinya begitu. Kemudian pembiayaan juga intinya tidak berlebihan, tapi cukup menghasilkan output sesuai target. Kemudian ya itulah kadang-kadang ada sisi negatif sama positifnya karena jauh kan berapa kilo ya dari BSI Tasik ke Desa Kaputihan. Jadi kadang-kadang ngeluh, kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa, tapi ya itu kita hadapi aja lah. Karena itu kan istilahnya hibah itu harus lillahi ta'ala ya. Harus lillahi ta'ala karena itu titipan dari pemerintah. Alhamdulillah kita masih dikasih istilahnya rezeki, menitipkan rezekinya buat masyarakat di Tasikmalaya. Alhamdulillah juga. Kemudian luaran aplikasi juga di sini ada publikasi, video edukatif, produk pelatihan, teknologi tepat guna, sama peningkatan kapasitas mitra. Di mana video ini karena kami sebelumnya udah punya video BSI Explore, mungkin itu menjadi kunci ya buat reviewer. Ada dicantumkan di proposalnya, kemudian foto-fotonya juga dicantumkan bahwa kami itu sudah pernah ke sana loh, misalkan ya, sudah istilahnya, jadi istilahnya teu abu-abu, teu ngambang ya, foto tersebut benar-benar kami real karena arsip dari BSI Explore itu intinya. Kemudian intinya kita harus punya media sosial karena kita juga ada media sosial, ada IG, ada YouTube-nya, kemudian ada TikTok-nya juga. Jadi setiap kegiatan, setiap apa itu karena kita juga ada influencer ya, selain mahasiswa yang 2 orang itu ada influencer dari mahasiswa juga. Kita berdayakan ya, biar temennya juga yang siswa itu istilahnya belajar. Nah, nanti tahun depan kita ajak mereka. Intinya itu mungkin. Kemudian proposalnya ya ada timeline-nya. Kemudian harus ada diskusi, wawancara, observasi, gunakan bahasa yang ringkas langsung ya, supaya istilahnya reviewer itu ngerti lah ya. Jadi jangan berbelit-belit intinya. Intinya yaitu kuncinya diskusi lah, diskusi antar tiap anggota ya. Jadi kan saya pribadi selalu banyak diskusi dengan Pak Miftah, Bu Yanti, istilahnya gimana ini sampai keuangan juga ya. Kita selalu diskusi sama mahasiswa juga ya. Jadi intinya keterbukaan satu sama lain. Ya alhamdulillah berjalannya proyek ini dari Desa Kaputihan. Banyak terima kasih sekali kepada BSI Tasikmalaya, BSI Pusat, dan LPPN serta Kemendikbud Dikti yang sudah bisa mendanai ya atau keinginan atau kebutuhan dari Desa Kaputihan walaupun tidak 100% dikabulkan ya karena kan keterbatasan dana itu ya. Itu intinya. Kemudian selanjutnya kalau ada kesalahan alhamdulillah dari LPPN Pusat juga seperti Bu Titi, Bu Haryani, Pak Agus itu selalu cross check ya, kadang-kadang selalu tektokan di WAG itu sama Bu Titi ya. Bu Yani ini salah ya, kebetulan ya alhamdulillah komunikatif sekali ya. Jadi langsung dibetulkan.
kemudian langsung istilahnya eh, didiskusikan lagi dengan grup. Jadi intinya begitu ya. Jadi kalau ada kesalahan dari proposalnya, kita langsung diskusi, kita langsung dibetulkan sama kelompoknya. Ya itulah intinya mungkin. Kemudian ada rencana selanjutnya yang akan berdampak jangka panjang, terutama pada mitra itu sendiri. Apakah program ini langsung jadi atau langsung stop di sini atau ada keberlanjutan? Ya, kebetulan kami menghibahkan dua aplikasi, yaitu sistem informasi geografis. Kemudian yang satu lagi, padahal aplikasinya sudah jadi untuk UMKM ya, cuma eh, ada masukan, jangan dulu katanya, jangan dulu nanti buat next project gitu ya. Kemudian ya kita juga sering silaturahmi sama mereka, jadi kalau ada apa-apa suka silaturahmi, kemudian suka chat di grup ya sama anak-anak, itu kan sharing-sharing juga ilmu yang bermanfaat buat mahasiswa, intinya begitu. Kemudian ya alhamdulillah nanti ada ya mungkin silaturahmi, insya Allah kami ke sana sama pemerintah sama Bu Yanti untuk keberlanjutan istilahnya silaturahmi sambil kita monitoring sampai di mana apa program kita itu berjalan dengan baik. Kemudian itu penutup yang saya, bukan saya, kelompok kami sarankan, yaitu proposal PKM yang kompetitif adalah yang tepat masalah, tepat solusi, tepat mitra, dan tepat luaran. Di mana persiapan yang matang, bukti lapangan, dan penyusunan yang sistematis, peluang untuk meraih pendanaan akan jauh lebih besar. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan, karena tidak ada kata terlambat ya buat kita untuk memulai sesuatu yang istilahnya untuk masyarakat luas. Intinya kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi bekal dan menjadi amalan buat kita nanti. Istilahnya walaupun misalkan dana yang kita berikan tidak terlalu banyak buat mitra, tapi kita terutama mahasiswa bisa mengambil ilmunya ya, bahwa sharing-sharing ilmu di masyarakat itu sangat bermanfaat dan itu menjadi amalan buat mereka juga, terutama mahasiswa ya. Mahasiswa nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, begini loh misalkan ya. Itu mungkin Bu Tuti ada satu kata mungkin yang selalu kami dicamkan ketika kami ada forum grup diskusi, bahwa teamwork is very important for doing the project well. Jadi teamwork yang bagus sangat penting untuk menghasilkan proyek yang sangat bagus. Itulah. Terima kasih Bu Tuti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya yang kami kembangkan di Desa Keputihan menjadi motivasi buat kita semua lebih maju lagi, terutama BSI Tasikmalaya untuk tahun pendanaan 2026, karena sudah mulai dibuka. Mungkin siapkan proposalnya yang lebih bagus. Mudah-mudahan semua dosen di BSI Tasik ikut atau lolos semua pendanaan hibahnya. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani untuk sharing-sharingnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tanya jawab. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada narasumber kita. Kebetulan Bu Dini juga masih ada, jadi masih ada dua narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, mungkin tadi saya lihat di slide Bu Yani ada gunakan daftar periksa atau proposal checklist agar tidak ada poin yang tertinggal. Mungkin Bu Yani bisa sharing untuk daftar checklistnya, Bu.
seperti apa gitu. Checklistnya itu ini aja Bu, checklistnya antar anggota aja, antar Pak Miftah sama Bu Yanti misalkan di grup. Kita bikin checklist apa aja yang belum, tek 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 tek, di checklist misalkan ini belum. Nah kadang-kadang, nah itu yang suka meriksa itu Pak calon dokter. Bu Yani ini kurang, anu katanya. Nah kadang-kadang Pak Miftah yang suka mengingatkan ini salah salah salah. Nah itu kadang-kadang mungkin karena keterbatasan Pak Miftah juga sibuk dengan kuliahnya, kami memaklumi. Jadi Pak Miftah itu bagian cross check kadang-kadang ya. Ini bikin listnya daftar yang kurang anu. Nah, itu. Tuti. Jadi tetap kita harus ada istilahnya ada apa ya anggaran besar atau anggaran dapur. Anggaran dapur itu hanya kita mungkin ya tim kelompok yang tahu seperti Pak Miftah, Bu Yanti, eh, tahu misalkan ya apa sih salahnya misalkan apa sih anggaran yang harus dikeluarkan apa yang tidak misalkan kayak peruntukan kadang-kadang kemarin juga kan eh, biaya yang lebih dari 5 juta itu harus ke pajak. Wah kita kan eh, ini kelalapan ya sama Bu Yanti ini gimana setelah prosedurnya tapi ya kita jalannya aja bayar pajak. Si drone sama Insta kamera kan kita sampai bayar pajak itu berapa juta ya Bu Yan? 2,7 kalau nggak salah. 11% dari hasil dari pembelian ya itu salah satunya. Jadi kita harus tahu sekali lagi mungkin sharing teman-teman lupa. Kalau kita beli apa barang itu kalau bisa di bawah 5 juta, jadi nggak kena pajak gitu ya, nggak kena pajak. Terus kalau cari toko juga atau rekanan yang mau kita beli itu harus udah punya apa terdaftar pajaknya gitu. Jadi langsung dipotong pajak ketika kita pembelian. Kebetulan kami juga, ya itulah pelajaran pertama buat kami karena mungkin ketidaktahuan Teh ya, ketidaktahuan. Jadi pajaknya itu di akhir ya kelabakan juga kami ya untung masih ada lah, masih ada sisa ininya sisa apa? Sisa dana yang dua Bisa puluh dan persen itu ya udah masukin ke pajak 2,7 kemarin kurang lebih. itu Itu 2,7 jadi itu pelajaran buat kami. dari dana yang berapa, Bu? 43 juta. Kita Enggak, akan yang dapatkan kena 40 pajak 2,7 itu dari yang pembelian drone ya, Bu? dari pembelian drone sama Insta kamera, Bu. Itu kan Oh, 11%. 11% dari yang pembelian itu. Ya kurang lebih oh. kalau dimasukkan kalau diakumulatifkan antara drone sama Insta kamera itu 2,7 lah kurang lebih. Itu pengurusan pajaknya ke 2,7 mana ya, juta Bu? gitu. Kalau kemarin itu. Ya, itu ya buat teman-teman aja. Itu ke pajak itu. Yang di Sutisna Pajak yang Senja di ya? Suksen. Ah, oke. Jadi itu ya Bapak Ibu Ya, yang pengalaman Sutisna dari Senja ya, tapi tetap Bu Yani ya. Ya, Bu Yani. ya tetap aja. Jadi tetap tapi nanti yang mencantumkan yang apa? Pembayar pajaknya BSI pusat. Jadi kita koordinasi lagi sama Bu Titi mencantumkan. Jadi bukan bukan pajak saya gitu, nomor pajak saya pribadi atau Pamita atau Bu Yanti enggak, tapi BSI kampus Tasik itu sorry pusat gitu. Tapi dibayarnya sama kita. Gitu. Jadi prosedurnya Oh. gitu. Hmm. Itu mungkin pengalaman untuk beli barang produk nanti ke depannya. Jangan jangan lebih dari 5 juta. Kalau bisa pecah-pecah-pecah gitu. Kalau Oke. kelompoknya Pak Agung kan kemarin udah tahu ya ada panduannya sama Pak Herlandi pecah langsung. Nah kalau kita makan belum. 2 minggu laporan kemajuan baru keluar panduannya ya udah eh, kita riweuh. Ya, tapi ya syukuri aja. Ini mungkin pengalaman yang berharga buat kami pribadi. Intinya. Begitu Bu Tuti. Ya itu ya Bapak Ibu untuk yang akan mengajukan proposal di tahun 2026 dari pengalaman Bu Yani, usahakan tidak ada dana yang nominalnya 5 juta ya Pak. Di atas 5 juta. Jadi usahakan Di nominalnya di atas bawah 5 5 juta. juta ya. Biar tidak riweuh Ya, ngurusin pajaknya gitu ya. tidak Jadi ribet. kalaupun ada yang nilainya tinggi mungkin bisa dipecah gitu ya Bu ya. Ya dipecah.
Kemudian usahain kantornya juga atau perusahaannya juga sudah langsung terkena pajak teks gitu di bawahnya. Jadi kita nggak usah ngurus pajak ke kantor pajak. Kalau kemarin kebetulan belum, kantornya belum, masih non PHP. Kantornya itu masih non PHP, belum kena pajak gitu. Itu tercetak di nota ya, Bu ya? Harus Iya, ada di tercetak nota di itu di notanya. laporan keuangan. Iya, harus ada. Nanti di lampiran itu semua, nanti di laporan akhir itu harus ada semuanya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin saat ini sedang menyusun proposal, mungkin ada kendala atau ada hal-hal yang kurang dipahami mumpung lagi banyak lagi berkumpul nih. Kita kan walaupun satu kampus kecil ya, tapi kita jarang sekali ketemu offline gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk materi dan contoh proposal mungkin nanti bisa di-share di grup WA ya, ibu-ibu Siap, narasumber. siap Ibu. Siap, siap. Mungkin nanti lebih ke laporan akhir aja ya Bu, biar komplit ya Bu. Boleh. Udah Nanti selesai soalnya ya, Bu? laporan akhir kita kan belum ada ya Bu Dini ya, template-nya di Bima, Oh, untuk dari batch mulai 1 juga proposal kan belum sampai ada. ini laporan akhir. Ya, laporan akhirnya Kenapa? belum, Pak. Laporan Laporan akhirnya akhirnya belum belum. ada Pak, di Bima template-nya belum ada, makanya kita Oh, agak-agak proposal aja sama masing-masing. anggaran lah. Boleh, siap. Nanti kita Sama ini pajak, sama pajak, pajak. boleh. Ya, Pajak. sama ini. Ini mah banyak samanya, Pak. Atau Sama Pajak jasa ini ya. makan-makan. dayana atuh eta mah sepaket. Sama Oke. makan-makan, kata Pak Agung. Ayo dong Pak Agung, ayo makan-makan dong. Alhamdulillah. Sekarang Pak Herlan, Bu Ratna diantos. Mana Bu Ratna nggak ada ya? Oh ada Bu Ratna. Pop mie, aduh pop mie Makan-makan mah. aku kopi. Makan-makannya di Papandayan, Pak Agung mah. Makannya sama. Kalau di Papandayan nggak semuanya hadir dong. Nanti kalau kurang dana dari saya aja, nggak apa-apa. Bisa, Saya mantap. mau menghibahkan. Nyindir Juragan atau Pos. Dana pribadi aduh hibas. 2,5%. 2,5%. Rezeki mah dari mana we, Juragan Pos hatur nuhun Pak Haji. 2,5%-nya. Zakat. Apakah di sini mustahik? 11% loh. Kita juga kaget ya. Masa kalah sama pajak, Pak? Wah, Pajak ternyata aja 11%. 11% ini Masa Bapakku cuma pajaknya. 2,5. Iya, harusnya makan ke prodi dulu kan sebelum ke pajak. Jangan direkam Pak Bang. Ayo makan-makan. Ayo. Terima Bapak kasih Ibu, ya sharingnya. Aduh, sangat bermanfaat sekali. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kan tahun 2025 ada 6 kelompok ya. Mudah-mudahan di 2026 bisa sampai 10 kelompok nih sepertinya Pak Dedi. Pak Dedi, saya mau ajakin jadi ketua, mau Pak? Insya Allah nggak mau. Pak Dedi saya ajakin jadi ketua. Insya Allah nggak mau. Yep. Yang penting Pak Dedi saya ajakin jadi ketua fundamental ya. Bapak. Nih yang kemarin udah pada lolos hibah 2025, mungkin seperti Bu Yanti, Bu Ratna, Pak Topik, bisa jadi ketua ya, ngajak rekan-rekan yang belum ikut gitu ya, jadi anggota dulu. Jadi
biar semuanya mungkin bisa tahu bagaimana proses kegiatan PKM yang didanai pemerintah. Yang jadi ketua di Hibah 2025 katanya mau menghabiskan dulu itu, Bu, kesempatan kan 2 kali. Jadi sekali lagi Oh gitu. ngabisin jatah dulu. Nggak apa-apa yang anggota 2025 jadi ketua, Bu. Ngajakin rekannya yang belum. Boleh, boleh, siap. Alhamdulillah. Mana Bu Yani? Ini kelempar ya? Nggak ada. Oh, ada nih. Oh. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ini yang 2026 dibukanya kapan ya, Ibu-Ibu? Coba dari mulai ini aja aplikasinya kemana nih? Cari buku panduannya di mana gitu. Hmm. Oke, mungkin Bu Dini. Kan tadi Bu Yani, sekarang Bu Dini. Itu dari panduannya katanya di mana, tanggal-tanggalnya mungkin itu ya Pak Dedi ya? Ya, ya coba sih di ini di dari ini untuk pemula nih yang baru niat Ada buku panduannya kan udah di-share? Ya, di mana? sok Bu Dini, Coba share mangga lagi. Bu Dini. Dibuka aja sekalian nih, mumpung banyak waktu. Sebentar, Pak. Pengunjungnya Ini unlimited. ini masuk Bima harus ada ini kode dulu sebentar ya, Pak. Bagus pakai OTP ya. Ya, jadi kan mau buka ke sembarang orang, tapi karena ada emailnya dibikin banyak. Saya mau cari di lupa banget. Oke, Bapak Ibu, untuk ini ya, panduan itu udah di-share sebenarnya di grup Serdos juga udah, Bapak Ibu. Nanti coba dibantu di-share di Tasik Milenial ya, Bapak Ibu. Nah, itu panduannya, tapi saya juga belum baca sama sekali karena baru kemarin rame-rame belum dibaca detailnya gitu. Nah, untuk ininya masuk ke Bima Kemenristek di kemenristek.co.id. Nah, di sana nanti Bapak Ibu login. Nah, di sini ada dua nih usulannya itu ada penelitian sama pengabdian gitu. Nah, contoh misalnya yang penelitian nanti diklik aja. Misalnya Bapak Ibu mau yang penelitian atau mau yang pengabdian. Kalau yang penelitian nanti contoh seperti ini. Nanti ada info eligible dulu. Ini kita masuk di eligible-nya di mana gitu. Jadi kalau yang X ini berarti kita nggak eligible di sini. Jadi kita adanya di yang ini. Jadi kita hanya bisa masuk di sini aja gitu. Nah, ini berarti PDP udah bisa nih untuk sekarang itu kalau nggak salah PDP 50 ya kemarin. Kemarin kan masih 20 sebelumnya saya baru apa ngelihat screenshotan dari teman-teman di grup aja yang kemarin itu 50 kalau nggak salah tapi nggak tahu nih belum baca secara detail. Jadi di sini ada info eligible-nya gitu. Nanti tinggal diklik usulan baru. Nanti tinggal isi-isi aja Bapak Ibu. Nanti mau ditambah siapa anggotanya gitu kan. Terus identitas ini dan sebagainya. Nanti ikuti selanjutnya aja dari mulai substansi dan luaran, RAB, dokumen pendukung. Biasanya ini kalau kaitannya PKM itu ada mitra ya dan sebagainya. Baru nanti ada konfirmasi usulan. Kalau ini udah dibuka berarti sebenarnya udah dibuka nih. Tapi nggak tahu nih sampai batas kapan.
untuk informasi pendaftarannya itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga pengabdian kepada masyarakat. Kita coba cek dulu eligible-nya kita ada di mana. Berarti ini kita bisa masuk nih di sini ada di desa binaan atau pemberdayaan wilayah dan seterusnya. Nanti seperti biasa di usulan baru diisi sampai dengan terakhir gitu. Jadi mah Itu nggak ada Bapak ini Ibu. ya, Gimana, Pak? nggak ada pedoman ya. Di situ nggak ada Pedoman pedoman, nggak ada, linknya di situ nggak ada. harusnya ada Pak. Tapi saya Hmm. belum dapat nih di mana pedoman Nanti teh. saya buatin deh kalau nggak Boleh ada. Pak, boleh. Ada kan Bentar. pedoman yang kemarin Harusnya Ibu. ada di luar. Iya itu Pak yang ini kemarin udah ada. Coba di share dulu bentar Pak. Itu udah ada pedomannya. Di grup mana? Hmm. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi ikutin sesuai pedoman aja. Nanti masuk ke link eh, ininya, link yang ada di pedoman. Basic dosen milenial. Untuk username dan passwordnya gimana Ibu itu? Bima ya. Kalau Bima itu user passwordnya itu usernya itu adalah NIDN. Nah passwordnya masing-masing. Kalau misalnya belum punya password bisa menghubungi ke LPPM aja. Kayak ke Bu Titik atau lewat Bu Tuti juga nggak apa-apa. Nanti biar dikoordinir sama Bu Tuti ke atas. Jadi itu minta ke LPPM nanti di reset. Biasanya itu kan sama dengan SIM Litabas kan ya Bima ini sama sebenarnya. Jadi itu ada di say biasanya di say-nya Bapak Ibu kalau di saya nggak ada karena saya dari Nuri tadinya jadi kemarin teh sempat diurus juga SIM Litabasnya karena masih SIM Litabas Nuri gitu. Jadi makanya nggak ada. Mungkin di Bapak Ibu di say-nya ada di bagian informasi yang akun Simlitabmas itu kan ada user sama password. Nah itu adalah akun Bapak Ibu gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa masuk, minta lagi nanti di reset sama eh, LPPM gitu Bapak Ibu. Skor Sintanya juga harus 229 ya? Iya, Ada harus batasnya ya? ada Pak Abu. Tapi sebenarnya untuk ngelihat itu mah info eligible juga udah ini apa itu berarti kita bisa gitu kalau udah eligible di sana. Tapi itu juga ngaruh nanti Bapak Ibu dicek aja karena sekarang ada ini Sinta juga ya Bu ya. Ya, Sinta 229 untuk ini. Kalau Sosial Home itu kurang lebih berapa? 50 maksudnya. Kalau lebih dari itu kan harus bisa ngajuin apa? Yang bukan mitra juga kan kemarin. Kalau Sintanya lebih dari 229, info dari siapa itu? Oh, Bu Titik. Ya. Sinta skornya untuk Saintek 300, kalau untuk Social Home itu 100. Ya, kalau teman-teman yang ada Sinta skornya lebih dari 300 ya boleh mengajukan gitu. Nanti Bu Yanti kan jadi ketuanya. Ya Bu Yanti, saya jadi anak buahnya. Belum Jadi bisa, Bu. anggotanya. Sinta skornya belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Untuk Sinta, karena Sinta itu berpengaruh ya mau tidak mau ya Bu Tuti untuk pengusul, untuk ketua pengusul di sini. Intinya mungkin bisa dibuka aja ya akun Bimanya, nanti bisa dilihat Bapak Ibu eligible atau tidak. Nanti akan terlihat di akunnya masing-masing gitu ya, Ibu-ibu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau ngajuin peneliti mungkin
ketuanya harus dokter ya, Bu Tuti? Saya kurang tahu deh, Bu. Saya belum baca. Nanti bagian Pamiptah. Pamiptah Hmm. udah beres kuliah. Tapi tadi kan di Budini kelihatan ada dosen pemula ya, berarti bisa S2, Bu. Harusnya. Penelitian. Dosen pemula. Jadi jangan PKM aja. Jadi di penelitian Kalau fundamental mah harus S3, Bu. tuh harus S3. Fundamental itu S3 minimal lektor gitu. S3 gitu minimal lektor. Kalau dosen pemula yang skor Sinta saya belum nyampe 229 juga udah bisa, Bu. Bisa mengajukan ya? Bisa Iya, diklik nggak, Bu? Dosen pemula. yang dosen pemula. Sekarang PDP itu untuk klaster kita udah bisa dibuka, Bapak Ibu. Berarti Udah. penelitian berarti sekarang bisa ya Bapak Ibu semuanya punya kesempatan sepertinya punya Yo, kesempatan untuk yo, penelitian yo, dosen pemula. yo, ayo, yo, ayo, 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 ayo Bu Yanti jadi ketua. Kalau yang pengabdian itu pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa sama pemberdayaan kemitraan masyarakat yang saya udah eligible. Sisanya tidak. Iya, itu Bu Yanti bisa. Oh, itu yang sama yang kemarin. Iya. Ya, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang tahu info penutupan untuk pendanaan 2026 kapan ditutupnya? Nih, Ibu-ibu, Bapak-bapak nih, eh, PDP nih ya, itu maksimal 50 juta. Kalau kemarin masih 20. Jadi bisa nih ikut. Kalau misalnya eligible berarti kita bisa ikut di sini. Di PDP. Timeline ya, kita coba ada nggak timeline. Untuk pendaftaran. Pendaftaran nggak ada ya. Tanggal. Login ke Bima tadi harus ini didaftarkan dulu sama LPPM. Bapak di SEIS coba Pak. Hmm? Di SEIS ada nggak ada akun Simlitabas? Nah itu teh sama sama aja Bima Pak ininya user passwordnya di SEIS Bapak. Nggak ada. Kalau nggak ada, pinter yayasan pinter Pak. Pak Dinasai versi pertama, Pak. Nggak tahu yang pertama kan udah nggak bisa dibuka. Atau gini aja Pak, udah aja hubungi langsung lah LPPM, minta di reset aja. Jadi nanti Di sini dikasih ada LPPM nggak? ada, minta Pak ke LPPM. Mungkin nanti di list aja ya di grup dosen siapa aja yang belum ada yang lupa mungkin akunnya gitu ya. Jadi biar nanti bisa sekalian semuanya. Kalau dulu Mas Sinta kan ya beda. Beda. Beda Beda ya. Pak, Dulu masih Litabmas. Oh, Simlitabus. lupa lagi. Makanya belum pernah ini lolos itu belum pernah ngajuin. Kalau username-nya NIDN ya Bapak Ibu? Ya, usernya di IDN. Ini nggak ada dengan naon sih Pak Bambang katanya. Si Litabmas. Perasaan dulu udah ya Pak Dedi sama saya. Tapi masih Iya, yang Siblim Tamas, belum Bima. Belum. oh Simlib Tabmas, Simlib Tabmas. Dulu masih akun itu dulu, belum Bima. Nah, coba Sekarang udah ini. cari. Udah kayaknya udah tahu itu mah ya, tapi lupa lagi nih, belum dipakai lagi. Simlib Tabmas.
Bapak Ibu, biasanya PPM Pusat tuh ada sosialisasi. Nanti tunggu aja. Biar mereka yang merangkum gitu. Karena liur ya. Nyari tanggalnya aja liur di panduan. Biasanya nanti sebentar lagi, nggak minggu ini, minggu depan. Biasanya langsung buat sosialisasi biasanya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau di-sharingkan? Kita diskusi aja ya, mumpung lagi ketemu online nih, mumpung Zoom-nya bisa dipakai unlimited. Kalau lihat di buku panduan, sekarang ketua PKM tuh bisa 3 ya. Budi nih udah baca belum? Bisa tiga, 3 kali ini sebagai tiga proposal, tiga ajuan. 3 kali ketua. 3 kali ketua. Betul ya? Belum baca, Pak. Mau foto ini? Mau, Pak. Tapi dari tadi sudah udah dipoto sih. Pak Herlan mau diaktifkan dulu mungkin untuk foto. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa diaktifkan dulu untuk kameranya. Kita foto. Pak Herlan dengan Pak Hae. Satu frame. Pak Herlan mau diaktifkan nggak ininya, kameranya? Oh, siap. Pak Cepi, Pak Imam, Bu Fani, Pak Herlan miring. Belum dibenerin. Oke, siap. Seperti Bu Fani lagi di kelas, Pak Imam juga sambil nguji katanya ya. Oke, Bapak Ibu, saya screenshot dulu ya untuk kehadirannya. Pak Bambang belum ada wajahnya, Pak Bambang. Sama Bu Ratna. Divisi, Bu. Oh, divisi. Bu Ratna, Aku nggak diaktifin, nggak pakai kerudung. sok atau pakai kerudung. Nggak ah, nggak dandan. Oke, Bapak Ibu, satu, dua, tiga, tahan senyum. Ya, mana udah belum ya? Siap. Oke, sudah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan, mungkin untuk kegiatan hari ini, terima kasih untuk ibu-ibu narasumber yang sudah sharing untuk pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan dari teman-teman pembicara ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk ikut ikut serta meramaikan pengajuan hibah pendanaan 2026. Insya Allah mungkin di bulan Januari atau Februari kita ketemu lagi di sharing session untuk penelitian ya. Ini kan PKM, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa kembali sharing untuk penelitian. Kayak tadi yang dari Bu Ai, dari Bu Dekan katanya proposal yang bagus itu adalah proposal yang disubmit ya. Mungkin itu juga motivasi untuk diri saya sendiri gitu ya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyusun proposal dan bisa melakukan submit. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya.
Mudah-mudahan berkah buat kita semua, ilmunya, manfaatnya buat lingkungan kita, buat masyarakat, buat mitra. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.